tujuan pembelajaran kita tercapai. Ketua kelas silakan pimpin doa dulu. Silakan kalian semua berdiri. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, silakan duduk. Semuanya, apakah kalian siap untuk belajar pagi ini? Siap. Oke, kalian harus semangat ya biar tujuan pembelajaran kita tercapai. Nah, sebelum kita mulai, adakah yang tidak hadir pagi ini ke kelas? Ada yang tidak hadir pagi ini? Dah. Siapa? Devan. Depan kemana? Ada upacara agama. Oke, upacara agama. Nah, sekarang Bapak akan absen dulu ya, satu persatu dari kalian. Nomor absen 1, Niputu Adelia Purnami Dewi. Hadir. Terakhir, Inoman Wirajaya. Hadir. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak akan mengajak kalian menumbuhkan rasa nasionalisme kalian dengan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan kalian berdiri. 1, 2, 3, mulai. Garuda Pancasila. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Tepuk PPK, silakan berdiri. Nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, Salam PPK. cerdas, sepatut, menyenangkan, keluarga syarikat. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan kalian duduk dulu. Pernah nggak kalian melihat hewan yang ada di sekitar kalian, di rumah atau dimanapun kalian melihat? Siapa yang bisa? Oke, Pika, coba. Lalat. Oke, lalat. Terus siapa lagi? Oke, Mila, coba. Capung. Capung. Bagus. Nah, dari kesemua hewan yang kalian sebutkan tadi itu ada anjing, ada kucing, ada cicak, ikan, apalagi kupu-kupu, terus capung. Nah, kesemua hewan itu pasti memiliki dia ciri-ciri. Adakah yang tahu ciri-ciri dari hewan yang kalian sebutkan tadi itu? Oke, berkembang biak. Nah, ada yang bertelur, ada yang beranak ya. Kan ada lagi yang lain. Oke. Oke, ciri-cirinya dia bergerak. Oke, bergerak. Apa yang membedakan dari hewan yang kalian sebutkan tadi itu? Perbedaannya. Oke, kita coba. Cara berkembang biak, betul. Ada yang bertelur, ada yang beranak. Ada Ukuran tubuh. ukuran tubuh ya berbeda di ukuran tubuh. Semut kecil. Tujuan pembelajaran kita pagi ini adalah nanti kalian melalui observasi dan diskusi kalian akan mengenal ragam jenis hewan yang ada di sekitar kalian. Oke, nanti kita akan di sekitar kalian berarti di sekitar sekolah. Yang kedua, melalui observasi nanti kalian mengetahui ternyata hewan-hewan itu berbeda-beda di sekitar kalian ada. Berbeda-beda, entah dia itu kecil, besar, tempat tinggalnya di mana, kan berbeda. Ya. Nah, sekarang Bapak akan memutarkan slide tentang binatangnya. Coba lihat sekarang. Nah, di situ Bapak lihat. Jelas nggak kelihatan gambarnya itu? Coba dari komik. Silakan komik nomor 1 itu ada apa itu nih? Berikutnya Adel, silakan. Kucing. Terus Chandra. Kambing. Krishna. Coba sebutkan hewan apa yang melihat di papan. Kupu-kupu itu makanannya apa? Krishna? Sari bunga. Dia dipelihara apa enggak? Tidak. Nah, sekarang Bapak perlihatkan apa namanya? Nah, hewan-hewan yang dipelihara. Coba sebutkan tadi siapa? Rika. Coba sebutkan hewan peliharaannya itu apa aja contohnya? Coba lihat ke sana. Terus? Ayam.
Nah, sekarang setelah hewan peliharaan, Bapak akan memperlihatkan slide hewan yang tidak dipelihara. Nah, lihat ke sana. Coba Kirana sebutkan hewan yang tidak dipelihara. Belalang. Belalang. Terus, Krishna. Siput. Kesemua ini hewan yang tidak dipelihara, dia berarti hidup liar di sekitar kalian. Ya, nah nanti untuk berikutnya Bapak akan menyuruh kalian nonton video tentang hewan yang ada di sekitar kalian. Dengarkan dan tonton baik-baik ya. 1. Kucing. Kucing adalah hewan peliharaan yang sangat ramah dan lucu. 2. Anjing. Anjing adalah sahabat setia manusia. Anjing terdapat berbagai ukuran, ada yang kecil dan lucu, ada juga yang besar dan kuat. 3. Ayam. Hewan yang sering berkokok di pagi hari dan memberi kita telur yang lezat. Ayam memiliki bulu dengan berwarna yang beragam, seperti coklat, putih, dan hitam. 4. Cicak. Hewan kecil yang suka berjalan di dinding. Cicak memiliki kaki cekung yang memungkinkannya memanjat dengan sangat baik. 5. Kupu-kupu. Mari berkenalan dengan kupu-kupu yang cantik. Kupu-kupu punya sayap berwarna-warni dan suka terbang dari bunga ke bunga untuk mencari mani. 6. Semut. Hewan kecil yang rajin bekerja. Meskipun kecil, semut sangat kuat dan dapat membawa beban yang lebih berat dari tubuhnya sendiri. 7. Lalat. Lalat adalah hewan kecil dengan sayap yang dapat membuatnya terbang dengan cepat. Mereka suka makanan yang busuk dan sering sekali bisa ditemukan di tempat-tempat sampah. 8. Kecoa. Kecoa seringkali ditemui di sekitar kita. Mereka suka mencari makanan di tempat-tempat yang kotor. 9. Nyamuk. Hewan kecil yang sering terbang di malam hari dan suka menggigit. Gigitan nyamuk bisa membuat kulit gatal dan menyebabkan ketidaknyamanan. 10. Tikus. Tikus merupakan salah satu hewan yang pintar. Daya ingat tikus yang baik membantu mereka untuk mampu memetakan ruangan dan mengingat semua rute yang mereka lalui untuk waktu yang lama. Nah, itu tadi 10 hewan di sekitar kita. Setiap hewan memiliki karakteristik dan kebiasaan yang berbeda-beda. Nah, setelah kalian melihat video tadi, siapa yang bisa coba sebutkan ada tadi hewan yang dipelihara dan yang tidak dipelihara? Siapa yang bisa? Coba Rika. Hewan yang dipelihara, kucing. Ada lagi, apa lagi? Anjing. Ya. Yang tidak dipelihara, siapa yang bisa? Oke, Krishna. Tadi yang di video, Siput. boleh? Nyamuk. Ya, oke. Berarti kalian sudah bisa menganalisa mana yang hewan yang dipelihara, mana yang tidak dipelihara. Oke, sekarang untuk kegiatan selanjutnya silahkan coba buka buku paket kalian. Oke, lihat di halaman di bab 1 itu. Di bab 1 hewan di sekitar kita. Dan lihat di sana di gambar itu kalian bisa melihat. Nah, di sini kan ada hewan di sini. Ya, ini ada hewan. Coba lihat di sana hewan apa aja kalian temukan di sana itu. Ada apa tuh? Di situ di kardus itu ada apa? Kucing. Ya, kucing itu termasuk hewan yang dipelihara kan? Iya. Coba di halaman berikutnya kalian bisa lihat itu topik A, ada hewan apa saja di sekitarmu. Sekarang Bapak suruh kalian membaca narasi dari teks itu. Siapa yang mau membaca? Oke, coba Krishna, ayo Krishna dulu baca 2 kalimat aja. Kucing yang dipelihara oleh Ian, adalah salah satu contoh hewan peliharaan yang banyak kita temui. nanti 1 kalimat. Hewan peliharaan adalah hewan yang sengaja dipelihara oleh manusia, diberi makan, diberi minum, diberi tempat tinggal, dibersihkan, dan dirawat.
Oke, perbedaan hewan-hewan yang kalian lihat, apa perbedaannya? Siapa yang bisa? Tadi kita. Ukuran tubuh, ada lagi yang lain? Tempat tinggal, cara bergerak, makanannya. Oke, pintar. Tepuk tangan untuk kalian semua. Sudah? Ada lagi pertanyaan? Masuk kegiatan berikutnya, Bapak akan menyuruh kalian melakukan pengamatan keluar kelas di sekitar sekolah. Nanti Bapak akan kasih kalian tabel lembar kerja untuk mengisi apa saja yang kalian temukan di luar kelas di sekitar sekolah. Dan setelah itu kalian akan Bapak bagi menjadi 4 kelompok. Bapak akan bagikan dulu lembar KKPD-nya ya. Nanti Bapak jelaskan cara kalian mengisinya. Oke. Silakan. Oke. Lihat di sana. Di sini kan sudah ada tabel yang sudah Bapak buatkan. Carilah hewan yang ada di dalam lingkungan sekolah atau sekitar tempat tinggal kalian. Sekarang kita cuma mencari hewan yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Ya, di kebun dan di mana nanti. Amati hewan tersebut dan catat. Tulislah di setiap kolom lembar kerja kalian itu. Baris nomor 1 sudah ada contoh-contoh. Nama hewan yang kalian temukan semua. Terus bagaimana ukurannya? Ukurannya nanti kalian bisa lihat di sana ukurannya kecil, sedang atau besar. Selanjutnya di mana kalian menemukan hewan tersebut? Misalnya kalian menemukannya dia di pohon, jadi kalian tulis di pohon. Kalau di tanah, kalian tulis di tanah. Misalnya di kantin kalian lihat semut, jadi tulis di kantin. Silahkan kalian keluar kelas untuk mencari hewan-hewan yang ada di sekitar sekolah. Hati-hati. Jangan terlalu jauh, kita pilih aja banyak kok kalau kita buka. Terus, mana ditemukan? Boleh. Nah, kalau kita menemukan hewan yang ada di bawah. Oke, sudah? Sudah semua? Sudah, silahkan kalian masuk kelas dengan tertib ya. Sekarang silahkan Bapak akan pandu cara diskusi. Kalian tinggal salin itu. Apa yang kalian temukan, kalian ceritakan. Ukuran tubuhnya kayak gimana, kalian ceritakan besar, kecil atau sedang. Setelah itu hewan tersebut makanannya apa? Terus apa lagi? Cara bergeraknya dengan apa? Sudah? Ada lagi? Ditemukannya di mana? Nanti kalian presentasikan itu. Silahkan diisi sesuai dengan hewan yang kalian temukan, ya. Sekarang silahkan kalian presentasikan hasil dari diskusi kalian. Silahkan mulai. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok Hanimo akan mengatakan hasil berdiskusi kami. Silakan maju atau semut. Ukuran tubuh kecil ditemukan di tembok kantin sekolah. Cara bergerak, berjalan dengan kaki, makanan, serangga mati dan makanan sisa. 2 jangkrik. Ukuran
tubuh kecil ditemukan di tanah. Cara bergerak, berjalan dengan kaki, makanan daun. Demikianlah hasil diskusi kelompok kami. Ada yang mau bertanya? Silakan, ada yang mau bertanya? Hasil presentasi kelompoknya ini, kelompok Macan, silakan Mira. Apakah kupu-kupu termasuk hewan peliharaan? Apakah kupu-kupu termasuk hewan peliharaan? Mira bertanya. Tidak, katanya Mira. Silakan kasih tepuk tangan ke kelompok Macan. Silakan kelompok berikutnya. Kelompok anjing, silakan ke depan. Dengarin yang lain. Laba-laba, ukuran tubuh kecil di mana kamu temukan di kebun. Bagaimana cara hewan itu bergerak dengan kaki? Apa makanan hewan itu serangga? Demikianlah hasil diskusi kelompok kami. Apakah ada yang bertanya? Silakan, ada yang bertanya, silakan. Silakan Vika. Apakah makanan ini? Apa katanya makanan yang trik? Daun. Oke, tepuk tangan untuk kelompok anjing. Berikutnya, kelompok kucing, silakan ke depan. Presentasikan hasil. Pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok kucing akan membacakan hasil diskusi kami. Silakan Nabila. Satu, umur ukuran tubuh kecil. Itu di tembok kantin sekolah. Hewan itu bergerak dengan berjalan dengan kaki. Apakah makanan itu serangga mati dan makanan sisa? Dua, kupu-kupu ukuran tubuh besar. Menemukan hewan itu di tanaman. Cara bergerak dengan saya berarti ukuran tubuh kecil. Menemukan hewan tersebut di lumpur. Cara bergerak dengan kaki. Apa makanan hewan itu serangga kecil? Ada yang bertanya, silakan. Apa makanan laba-laba? Apa katanya makanan laba-laba? Silakan kelompok kucing. Serangga kecil. Makanan laba-laba adalah serangga kecil. Silakan tepuk tangan kelompok kucing. Kelompok terakhir, silakan kelompok paus. Kelompok paus, silakan presentasikan hasil diskusinya. Kesini dikit. Ya, biar sama. Silakan. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok paus akan membacakan hasil diskusi kami. Silakan dalam satu sebut. Bagaimana ukuran tubuh tersebut kecil dan menemukan hewan itu di tembok kantin. Cara bergerak berjalan dengan kaki. Makanan hewan serangga mati dan makanan sisa. Dua, jangkrik ukuran kecil. Menemukan hewan itu di tanah. Cara bergerak berjalan dengan kaki. Demikianlah hasil diskusi kami. Apakah ada yang bertanya? Apakah semut dipelihara? Tidak. Oke, semut katanya tidak dipelihara. Ada pertanyaan lagi? Oke, silakan tepuk tangan untuk kelompok paus. Silakan duduk. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan hewan apa aja yang kalian lihat dan apa perbedaan dari hewan-hewan yang kalian lihat dan kalian amati tadi di lingkungan sekitar sekolah kalian? Ayo, Vika, silakan. Semut ukuran kecil. Laba-laba ukurannya sedang. Ya. Makanannya gula. Laba-laba makanannya serangga kecil. Ya, tempat yang lain, siapa yang bisa lagi menyimpulkan? Silakan, Trisna Dewi. Ayo Trisna. Burung. Makanan jagung. Ya, boleh. Terus
Ya, nanti perbedaannya makanannya. Berarti semua hewan yang kalian temukan tadi itu di sekitar sekolah, ada semut tadi, ada kupu-kupu, terus ada apa lagi, cacing, ada burung, ada ulat. Kesemuanya itu merupakan hewan yang ada di sekitar kita. Nah, perbedaannya dari cara makannya, apa makanannya, sudah bentuk tubuhnya, ukuran tubuhnya, tempat tinggalnya, habitatnya di mana. Sudah jelas? Nah, untuk mengetes pemahaman kalian, Bapak akan membuat kuis. Setiap kelompok boleh nanti maju satu-satu ke depan untuk menjawab. Ya, sudah siap? Klik mulai. Terus klik next. Nah, sekarang baca itu. Hewan mana yang memiliki cangkang keras untuk melindungi tubuhnya? Oke, siput. Oke, jawaban kamu benar. Silakan kelompok anjing. Silakan. Terus baca dulu. Hewan yang memiliki sayap berterbang. Oke, jawaban kamu benar. Silakan kelompok apa tadi? Oke, silakan kelompok paus. Silakan dipilih dulu. Nomor berapa? Nomor 3. Silakan baca. Hewan mana memiliki sirip untuk berenang di air? Oke, ikan. Oke, jawabannya benar. Jadi semua benar ini. Kelompok apa yang belum? Kelompok kucing. Silakan wakilin. 1 depan. Nomor 5. Silakan. Hewan yang suka makan serangga kecil. Oke, katak. Oke, jawabannya benar. Nah, setelah kalian melakukan kuis ini, ada nggak yang perlu ditanyakan lagi? Nah, tepuk tangan untuk kalian semua. Pak mengucapkan sangat banyak terima kasih karena kegiatan observasi dan diskusi sudah berjalan dengan lancar. Ya, nah sekarang kita akan merefleksi apa pembelajaran yang sudah kita laksanakan tadi. Sekarang kita lihat lagi di depan. Nah, lihat ke sana. Apakah setiap hewan berbeda antara satu dengan yang lainnya? Berbeda. Coba keras, apakah setiap hewan berbeda atau satu dengan yang lainnya? Berbeda. Nomor 2, refleksikan. Adakah perbedaan antara hewan-hewan yang kalian lihat? Ada. Contohnya, siapa yang bisa menyebutkan salah satu contohnya? Oke, Kirana. Ukuran tubuhnya, betul. Ada lagi? Ya. Habitat atau tempat tinggalnya. Oke. Jika salah satu hewan tersebut kalian pelihara di rumah, dapatkah kalian memeliharanya dengan baik? Oke, berarti kalian dapat meliharanya dengan baik. Nah, untuk pertemuan berikutnya, silahkan kalian baca nanti siklus makhluk hidup. Ya. Nah, jadi kegiatan hari ini pembelajaran kita tentang hewan yang ada di sekitar kita sudah berakhir. Untuk menutup kegiatan pembelajaran ini, Bapak minta ketua kelas untuk memimpin doa. Berdoa selesai. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Terima kasih atas waktunya. Silakan kalian boleh keluar.